Mengejutkan, Prabowo siap bantu Sri Mulyani. Mudah-mudahan belum pada lupa. Dulu kan ada seorang capres bernama Prabowo Subianto menyebut dana WNI yang diparkir di luar negeri sebanyak 11.000 triliun rupiah. Diperkirakan jumlah sesungguhnya jauh lebih besar. Angka yang disebut Prabowo sangat masuk akal. Pada tahun 2014, lembaga konsultan McKinsey dan Company memproyeksikan dana orang kaya Indonesia yang diparkir di luar negeri mencapai sekitar 250 miliar US dollar pada 2016. 200 miliar US dollar diantaranya diparkirkan di Singapura. Dengan kurs lebih besar dari 16.000 saat ini, tinggal dikalikan saja berapa jumlahnya. Lebih dari 4.000 triliun rupiah. Ini jauh lebih besar dari APBN. Perilaku mereka jelas beda dengan pengusaha lokal Nurhayati Subakat, pemilik perusahaan komestik Wardah itu. Tanpa dihimbau, langsung menyumbang 40 miliar rupiah membantu sejumlah rumah sakit dan tenaga medis. Sebelum memulai video ini, mohon doa agar Indonesia terbebas dari corona. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diakui tangguh dalam hal persatuan. Ratusan ragam budaya dan etnis yang tidak ada duanya di dunia dapat hidup rukun di negara ini. Namun belakangan, terasa benar terjadi keributan antar kelompok yang tercermin di medsos. Hal ini sama sekali tidak sehat bagi sebuah negara yang tengah menghadapi wabah besar yang mengancam ribuan warga. Wabah dahsyat yang wujudnya tidak tampak oleh mata. Presiden telah berupaya keras. Urusan lain yang tidak sangat penting diabaikannya. Para gubernur serta pejabat terkait juga bekerja keras dan melelahkan lahir dan batin. Mereka menyusun strategi dan melakukan aksi di lapangan. Dalam situasi dilematis ini, di mana negara menghadapi lawan yang seakan tak berwujud, maka hal utama yang sangat dibutuhkan adalah kehadiran sosok pemimpin yang memiliki kapasitas yang pas untuk menghadapi tantangan. Sosok yang mampu memahami medan pertempuran, mengenal kekuatan pasukan yang dimiliki, serta memahami lini logistik yang baru dipenuhi, sehingga kekuatan kita dapat melebihi kekuatan lawan. Sosok yang mampu memahami medan pertempuran, mengenal kekuatan pasukan yang dimiliki, serta memahami lini logistik yang harus dipenuhi, sehingga kekuatan kita dapat melebihi kekuatan lawan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para tokoh dan sosok penjaga bangsa dan negara yang sangat banyak, dan atas izin Presiden Joko Widodo tentunya, kiranya dalam perang menghadapi virus corona ini, dapat kita percayakan posisi pemimpin di lapangan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Beliau kita ketahui, sedikit bicara, banyak bekerja, dan sekali bekerja senantiasa tuntas dari A hingga Z. Upaya pemerintah membuka rekening khusus untuk menampung partisipasi warga yang peduli dan mampu, yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, hendaknya dapat dieksekusi lebih tajam lagi melalui semacam Badan Penanganan Coronavirus Indonesia oleh Panglima Pelaksana Prabowo Subianto, dengan menggandeng pihak-pihak kompeten di bidang logistik dan pengawasan keuangan. Hal ini penting agar para dermawan anak bangsa merasakan transparansi auditing dari jerih payah apa yang disumbangkannya. Pembukaan markas khusus dan rekening khusus dalam bank rakyat akan sangat mendukung sinergitas ini. Mengingat kita semua dikejar waktu yang semakin mendesak, serta tidak dilakukannya lockdown, maka keputusan Presiden Jokowi mengenai Badan Khusus Penanggulangan Coronavirus Indonesia perlu segera dipertimbangkan untuk dioperasikan secepatnya, dengan menggabungkan kekuatan bersama antara pro dan tidak lockdown di bawah Panglima Pelaksana Menhan Prabowo Subianto. Maka dipastikan strategi pertahanan melawan coronavirus ini
dapat teratasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merestui semua ini sebagai sebuah harapan yang dimulai dari sila pertama Pancasila. Di sisi lain, pemerintah mulai jujur tidak punya duit. Pemerintah akhirnya mulai sedikit jujur, tidak punya anggaran yang cukup untuk menangani virus corona, alias tidak punya duit. Karena itu, pemerintah mengetuk keikhlasan hati masyarakat dan dunia usaha untuk membantu. Akan dibuka rekening sebagai dompet, wadah untuk menampung sumbangan itu. Dengan catatan, kalau masih ada yang mau, kalau masih ada yang percaya. Pengakuan malu-malu itu disampaikan oleh Kementerian Keuangan sekaligus Sekretaris Pengarah Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Sri Mulyani. Pemerintah akan membuka akun khusus di BNPB bagi masyarakat, dunia usaha yang ingin menyumbangkan. Ujar Sri dalam keterangan tertulis Rabu 25 Maret. Sri berkilah, dari segi anggaran, pemerintah sebetulnya siap untuk mendukung proses percepatan penanganan corona. Namun opsi ini dibuka untuk membantu meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pemerintah. Coba perhatikan kosakata yang digunakan oleh Menteri Keuangan yang beberapa kali mendapat gelar terbaik itu. Pertama, sebetulnya siap mendukung. Bukannya kata-kata siap melakukan atau menangani. Dengan kata mendukung itu, seolah bukan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Kedua, kata untuk membantu meringankan APBN. Artinya, mengakui APBN kita sudah kedodoran. Pengakuan ini setidaknya mulai membuka tabir atas fakta-fakta yang coba ditutupi pemerintah. Mengapa pemerintah sangat terlambat dalam mengantisipasi dan mengambil kebijakan penyebaran virus corona? Mengapa Presiden Jokowi bersikukuh tidak mau melakukan lockdown? Kantong kosong, tapi punya ambisi gede, membuat pemerintah, tell me, telat mikir. Jadilah, semua keputusan dikaitkan dengan masalah ekonomi. Padahal, ini masalah kemanusiaan, melindungi dan menyelamatkan ribuan jiwa anak bangsa. Masalahnya jadi runyam, karena kemudian dikait-kaitkan dengan masalah politik. Ada hantu yang sangat menakutkan pemerintah akan jatuh atau dijatuhkan bila sampai melakukan lockdown. Semoga masih ada yang mau dan percaya. Dalam kondisi yang normal, ketika pemerintah tidak mengalami krisis kepercayaan, permohonan bantuan itu harusnya disambut dengan tangan terbuka. Harusnya masyarakat berbondong-bondong membantu pemerintah di tengah kesulitan seperti saat ini. Toh ini masalah bangsa dan negara, bukan hanya urusan pemerintah semata, tanggung jawab bersama. Ada 100 orang kaya di Indonesia, yang hartanya bejibun, tidak habis dimakan 7 hingga 10 bahkan, mungkin 100 keturunan. Harta 4 orang terkaya saja, setara dengan 100 juta warga miskin. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dirjen Pajak, ada 565.360 rekening dengan saldo minimal 1 miliar rupiah. Sementara yang memiliki saldo minimal 5 miliar rupiah, sebanyak 100.353 rekening. Total jumlah rekening sebanyak 2 juta, dengan jumlah simpanan perbankan mencapai 5.984,42 triliun rupiah. Saldo tabungan 100.000 orang itu secara prosentase mencapai 47,52% dari total simpanan di perbankan. Jadi, bila dihitung-hitung, 100.000 orang itu memiliki dana liquid lebih besar dibandingkan APBN tahun 2020 sebesar 2.540 triliun rupiah. Itu baru bicara dana mereka yang tersimpan di dalam negeri. Belum lagi bila ditambah dengan dana mereka di perbankan luar negeri. Mudah-mudahan belum pada lupa. Dulu kan ada seorang capres bernama Prabowo Subianto menyebut dana WNI yang diparkir di luar negeri sebanyak 11.000 triliun rupiah. Diperkirakan jumlah sesungguhnya jauh lebih besar. Angka yang disebut Prabowo masuk akal. Pada tahun 2014,
Lembaga konsultan McKinsey & Company memproyeksikan dana orang kaya Indonesia yang diparkir di luar negeri mencapai sekitar 250 miliar US dollar pada 2016. 200 miliar US dollar diantaranya diparkir di Singapura. Dengan kurs lebih dari Rp16.000 saat ini, tinggal dikalikan saja berapa jumlahnya. Lebih dari 4.000 triliun rupiah, jauh lebih besar dari APBN. Itulah menjelaskan mengapa banyak orang kaya Indonesia saat ini kabur berbondong-bondong ngumpet di Singapura. Mereka bisa dengan aman menikmati tabungan di negeri jiran itu. Sementara banyak rakyat miskin yang bingung hari ini mau kemana. Perilaku mereka jelas beda dengan pengusaha lokal Nurhayati Subakat, pemilik perusahaan kosmetik Wardah itu. Tanpa dihimbau, langsung menyumbang 40 miliar rupiah, membantu sejumlah rumah sakit dan tenaga medis. Sandiaga Uno melalui program OKOC menjanjikan akan membantu keluarga yang pencari nafkahnya positif infeksi. Mereka tidak perlu takut kelaparan. Bagaimana dengan Taipan dan konglomerat lain? Hanya pengusaha Tommy Winata yang sudah menyumbangkan 3 rumah sakit lapangan. Yayasan Buddha Suci bersama Kadin sedang patungan. Targetnya mengumpulkan dana sebanyak 500 miliar rupiah. Sejumlah selegram juga menggalang dana untuk membantu korban virus corona. Beberapa lembaga amal seperti Basnas termasuk Front Pembela Islam yang sering dituduh radikal tanpa babi bu bebo langsung turun tangan. FPI melakukan penyemprotan disinfektan di Tangerang, Banten. FPI malah membantu menyemprot 2 gereja. Secara diam-diam, tidak dipublikasikan media massa. Banyak warga yang mengambil inisiatif membantu tetangga kiri kanan yang kesusahan. Cuma, kalau berharap mereka berbondong-bondong membantu menyumbang pemerintah, rasanya kok agak sulit ya. Semoga kesimpulan ini salah. Pemerintah sudah kehilangan kredibilitas. Publik distrust sudah meluas. Bagaimana mau membantu dan percaya pemerintah kesusahan? Dalam situasi semacam ini, Jubir Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, proyek pembangunan ibu kota baru jalan terus. Kantor Bappenas melalui akun resminya malah pamer optimalisasi digital di calon ibu kota baru. Jadi wajar kalau netizen ngamuk-ngamuk, maki-maki, langsung menyemprot habis pemerintah. Berarti pemerintah sebenarnya masih punya duit dong. Cuma penanganan virus corona bukan prioritas utama. Ibu kota baru harus jauh lebih penting dibanding ribuan nyawa yang terancam virus dan kematian kelaparan. Ngotot mau bangun ibu kota baru, giliran ada bencana, kok minta-minta sumbangan. Situ sehat. Bagaimana menurut pendapat Anda?